Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel Ono kabeh Ono. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan bahagia selalu ya. Amin. Di video kali ini saya ingin ajak teman-teman semua buat jalan-jalan lagi guys. Dan jalan-jalan kita kali ini mengambil lokasi di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Wah, keren banget nih. Dan kali ini saya mau ajak teman-teman semua buat menyusuri jalan dan kampung yang ada di Keraton Jogja. Salah, kawasan jalan-jalan di dalam keraton. Wah, keren tuh. Jadi perjalanan kita kali ini kita mulai dari 0 km Jogja ya, atau ya ini persimpangan perempatan di sini guys. Dari arah Jalan Malioboro kemudian kita masuk ke keraton. Nah, ini dia. Kita sudah disambut gerbang Keraton Jogja ini guys. Keraton Yogyakarta atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di kota Yogyakarta. Dan ini adalah alun-alun utara Jogja guys. Luas Keraton Yogyakarta adalah 14.000 meter persegi. Di dalamnya terdapat banyak bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sultan dan keluarganya, serta abdi dalam keraton. Nah, macam-macam guys. Ini nanti kita bisa ketemu kampungnya para pangeran atau bangsawan, kemudian kampung-kampungnya abdi dalam. Wah, penasaran? Yuk kita jalan-jalan saja guys. Buat temen-temen dari luar kota yang hendak masuk ke Keraton Yogyakarta ini, parkir wisatanya di sebelah kanan ini guys. Nah, kita nggak mampir di sini ya, tapi kita jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kita mulai dari Kampung Rotowijayan. Ini di depan sini nih guys. Kita masuk. Nah, ini gerbangnya. Ini adalah Kampung Rotowijayan. Ini di sebelah barat sini ada Museum Kereta Kencana yang di dalamnya berisi kereta-kereta kencana yang digunakan oleh para raja terdahulu serta para pangeran atau bangsawan guys. Dan ini adalah suasana Kampung Rotowijayan. Sekilas mengenai Kampung Rotowijayan. Jadi Kampung Rotowijayan ini merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas menjadi pembuat kereta keraton guys. Kampung ini berada di Kelurahan Kadipaten. Kampung Rotowijayan ini identik sebagai pusat cenderamata atau oleh-oleh khas Yogyakarta, seperti toko pernak-pernik, toko batik, kaos oblong khas Jogja, makanan Jogja, dan macam-macam guys. Jika dibandingkan dengan Malioboro, mungkin Kampung Rotowijayan ini mungkin kalah pamor ya. Tetapi kalau musim liburan, wah, jangan ditanya guys, berjubel di sini guys. Nah, ini kiri dan kanan kita lihat ya, banyak para penjual, pedagang pernak-pernik khas Yogyakarta. Dan mari kita belok ke arah kiri menuju Jalan Ngasem. Tepatnya berada di Kampung Kadipaten. Nah, Kampung Kadipaten ini
sangat unik dan spesifik karena di sini banyak terdapat bangunan situs cagar budaya, terutama bangunan Dalem Pangeran, guys. Nama kadipaten sendiri berasal dari nama kawasan yang di sana banyak terdapat bangunan situs cagar budaya, terutama bangunan Dalem Pangeran. Dan nama kadipaten ini konon berasal dari nama kawasan yang di sana banyak ditinggali oleh para kerabat keraton, guys. Nah, kita tinggalkan kampung kadipaten, kita masuk ke arah kampung taman atau ke Taman Sari. Nah, kalau Taman Sari pasti pada tahu ya, ini adalah tempat pemandian para putri raja. Waduh, keren banget. Dan di sini ada namanya Kampung Polowijan. Kampung Polowijan ini adalah kampung untuk abdi dalem yang mempunyai keterbatasan fisik, guys. Saat ini kita berada di Kampung Ngadisuryan. Kampung Ngadisuryan ini adalah nama kampung di sekitar Dalem BPH Hadisuryo putra Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, guys. Dan ini adalah suasana di jalan taman ya, di Kampung Ngadisuryan. Kita lihat bentengnya juga tinggi-tinggi, jalannya bersih, nyaman, indah, dan adem ya, guys. Nah, jalan taman ini nanti ujung-ujungnya akan sampai di alun-alun kidul. Nah, tadi kita masuk dari alun-alun utara, kita puter-puter di kampung-kampung keraton ini, kemudian tembusnya ke alun-alun kidul, guys. Ada apa di alun-alun kidul? Oh, jadi di alun-alun kidul itu ada daya tarik tersendiri ya, karena ada salah satu aktivitas yang sangat terkenal, yaitu permainan masangin. Wah, apa itu ya? Jadi seperti sudah menjadi tradisi, permainan ini menjadi daya tarik tersendiri dan banyak membuat para wisatawan yang tertarik untuk mencobanya. Perlu teman-teman ketahui bahwa di kawasan alun-alun kidul atau Alkid terdapat sepasang pohon beringin kembar yang ada di tengah-tengah alun-alun yang berusia cukup tua. Dan di antara pohon beringin itu ada permainan masangin dilakukan. Nah, untuk melakukan permainan masangin ini cukup sederhana. Teman-teman hanya perlu menutup mata dengan kain penutup lalu berjalan lurus sekitar 20 meter dari Sasono Hinggil menuju ke bagian tengah-tengah ringin kurung atau sepasang pohon beringin yang berada di tengah-tengah alun-alun selatan ini, guys. Nah, itu kelihatan ya beringinnya ya di sebelah kanan tadi. Meskipun terlihat sederhana dan mudah, namun kenyataannya tidak banyak yang berhasil sampai melewati bagian tengah-tengah di antara dua pohon beringin tersebut. Banyak orang yang justru berputar-putar, melenceng jauh ke berbagai arah dan tujuan yang sebenarnya. Mitosnya gini, guys. Jadi orang yang benar-benar berhati bersih dan lurus yang bisa tepat berjalan melewati jalan di antara dua pohon beringin tersebut. Nah, jika teman-teman berkunjung ke Jogja, jangan lupa menyempatkan berkunjung di alun-alun selatan ya, atau Alkid ini, dan mencoba permainan yang cukup unik dan menarik ini. Wah. Aktivitas lain yang bisa dilakukan di alun-alun kidul ini adalah menyewa sepeda tandem dan odong-odong. Nah, itu tadi sebelah kiri. Nah, jika siang hari mungkin tempat ini akan terasa kurang begitu menarik, guys. Tetapi kalau malam banyak aktivitas bisa dilakukan, biasanya menjelang sore. Kilauan cahaya berasal dari sepeda tandem, mobil-mobilan, sepeda, odong-odong menghiasi di kawasan alun-alun selatan ini. Kemudian teman-teman juga bisa bersantai sembari menyantap kuliner di alun-alun. Wah, ketika perut lapar sehabis menyewa odong-odong, bersantap kuliner khas Jogja tentunya adalah pilihan yang tepat untuk dilakukan. Asik banget. Kita sudah sampai di
jalan apa ini ya? Oh iya, ini adalah Jalan Patean Lor guys. Di Patean Lor ini juga ada perkampungan abdi dalem namanya Kampung Namburan. Kemudian Kampung Pesindenan. Kemudian Kampung Suryo Putran. Dan saat ini kita berada di Kampung Namburan nih guys. Kampung Namburan itu merupakan tempat tinggal abdi dalem penabuh tambur atau genderang. Dan ini adalah suasana Kampung Namburan guys. Sebentar lagi kita masuk ke kampung berikutnya. Ada kampung apa ya? Yuk kita lihat saja. Dan ternyata ini adalah Kampung Gamelan. Kampung Gamelan adalah tempat tinggal kelompok abdi dalem Gamel yang bertugas mengurus kuda milik Sultan. Nah, ini dia kampungnya guys. Setelah Kampung Gamelan, ini adalah Kampung Pesindenan. Kampung Pesindenan merupakan hunian abdi dalem sinden. Nah, para sinden ini berada di sini guys. Bersebelahan dengan Kampung Pesindenan, ini ada Kampung Suryo Putran. Nah, Kampung Suryo Putran ini adalah kampungnya GPH Suryo Putro, salah seorang putra Hamengkubuwono ke-6 guys. Kampungnya di sini. Nah, di depan ada pertigaan, kita belok ke kanan nih guys, biar nanti keluar dari keraton. Kalau lurus terus muter-muter di keraton. Dan ini adalah Jalan Mantri Gawen Lor. Nah, Kampung Mantri Gawen merupakan tempat abdi dalem kepala pegawai keraton. Nah, ini para kepala pegawai keraton ini berada di sini tempatnya guys. Ternyata nama kampung-kampung yang sudah kita lewati tadi berdasarkan keahlian para abdi dalem ya guys. Jadi ceritanya gini. Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755 telah berkembang kampung-kampung kota yang dimulai dari pusat Keraton Yogyakarta. Kampung-kampung ini untuk para abdi dalem dan prajurit berada di kawasan Jeron Beteng atau di dalam benteng, dan di luar benteng atau Jaban Benteng. Nah, kampung berbasis keraton adalah kampung yang berada di dalam keraton dan keberadaannya berlatar belakang dengan Keraton Yogyakarta. Ada 3 tipe kampung yang ada di kota Yogyakarta, antara lain kampung yang berdasarkan nama dalem pangeran dan bangsawan, itu ada 45 kampung. Kemudian kampung yang berdasarkan nama keahlian abdi dalem ada 38 kampung. Kemudian ada kampung yang berdasarkan tempat tinggal abdi dalem ada 14 kampung. Wah, banyak banget ya. Oh iya, kita sudah keluar komplek keraton ya, kampung-kampung yang berada di keraton tadi. Saat ini kita masuk di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta guys. Ini kita menuju ke arah selatan, menuju ke pojok Beteng Wetan atau pojok benteng sebelah timur Keraton Jogja. Nah, ini suasana Jalan Brigjen Katamso guys. Dan di ujung sana nanti ketemu perempatan yang ke arah selatan itu menuju ke Jalan Parangtritis. Oke deh, kita sudahi dulu jalan-jalan menelusuri kampung di Keraton Yogyakarta ya, karena kita sudah sampai di Jalan Brigjen Katamso. Dan setelah kita saksikan video ini, seperti biasa jangan lupa tekan subscribe, like, bagikan ke semuanya saja, dan tetap stay tune di Mas Freddy Channel Ono Kabeh Kabehono. Sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.